Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustofia Ulfah, NIM 5305018002022. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang prinsip ajaran tasawuf Al-Ghazali yang berisi tentang etika, tazkiyah, zuhud, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Biografi singkat Al-Ghazali. Sebutan Al-Ghazali dinisbahkan pada tempat kelahirannya, yaitu di Al-Ghazlah, dekat kota Tunisia, Persia, Iran. Suatu kota di Khurasan pada tahun 405 Hijriah atau 1058 Masehi. Ada pula pendapat lain yang menyatakan bahwa sebutan Al-Ghazali dinisbahkan karena pekerjaan ayahnya yang bekerja sebagai tukang tenun benang dan mempunyai pabrik benang. Al-Ghazali juga merupakan seorang alim yang berkecimpung dalam bidang fikih, tasawuf, teologi, dan usul fikih. Imam Al-Ghazali dikenal sebagai seorang yang pandai sejak kecil. Walaupun Al-Ghazali dilahirkan dari keluarga yang sederhana, namun Al-Ghazali mempunyai tekad yang kuat untuk menuntut ilmu. Bahkan karena kepandaiannya, Al-Ghazali pernah ditunjuk untuk mengajar di sebuah madrasah di masa itu. Semasa hidupnya, Al-Ghazali tercatat telah mengeluarkan berbagai banyak karyanya. Bahkan ada salah satu pendapat yang menyatakan bahwa Al-Ghazali telah menulis 300 karya yang bahkan terkenal di seluruh dunia. Al-Ghazali mengajarkan pada kita untuk selalu mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari dan selalu berbuat kebaikan dimanapun ia berada. Selanjutnya saya akan membahas tentang ajaran Al-Ghazali tentang etika, tazkiyah, zuhud, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama, etika. Kata etika mempunyai pengertian yang hampir sama dengan akhlak dan moral. Etika dalam bahasa Arab yaitu akhlak, dan dalam bahasa Indonesia berarti moral atau norma atau budi pekerti. Dan sedangkan menurut istilah, etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika menurut Al-Ghazali yaitu pembicaraan para filosof mengenai ilmu etika ini kembali pada pembatasan-pembatasan sifat-sifat jiwa dan beberapa pengertiannya menyeluruh jenis dan ragamnya. Dalam kitabnya, Al-Ghazali yang berjudul Ihya Ulumuddin menjelaskan tentang tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs berasal dari dua kata, tazkiyah dan an-nafs. Tazkiyah yaitu tazkiyah atau tazaka yang berarti suci, pencucian, atau pembersihan. Menurut istilah, tazkiyah sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu pensucian yang memiliki arti membersihkan sesuatu yang bersifat imateri atau psikis, seperti membersihkan pikiran dari angan-angan dan pikiran kotor, nafsu jahat, dan berbagai penyakit hati lainnya. Sedangkan an-nafs memiliki arti ego, diri, jiwa. Nafs adalah dimensi manusia yang berbeda di antara ruh yang adalah cahaya dan jasmani yang adalah kegelapan. Sedangkan menurut Al-Ghazali, dalam diri setiap manusia itu terdiri dari dua hal, yaitu tubuh dan jiwa. Jadi, tazkiyatun nafs adalah pembersihan atau pensucian sifat latiniyah rubaiyah dalam diri manusia dari berbagai perangai yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Bukan hanya membersihkan saja, tetapi juga membimbing serta mengarahkan jiwa ke jalan yang diridhoi Allah SWT, karena dalam diri manusia rentan terhadap hal-hal negatif. Tazkiyatun nafs memiliki 4 tingkatan menurut Al-Ghazali. Yang pertama, mensucikan lahiriah dan semua hadas. Yang kedua, mensucikan seluruh anggota tubuh dari segala kejahatan dan dosa. Yang ketiga, mensucikan jiwa dari akhlak-akhlak yang tercela. Yang keempat, mensucikan rahasia diri dari selain Allah, dan ini merupakan cara bersuci para nabi dan kaum muslimin. Yang sedikit prinsip ajaran tasawuf Al-Ghazali yang nomor 3 yaitu zuhud. Pengertian zuhud secara universal diartikan sebagai ketidaktertarikan seorang manusia pada dunia atau harta benda.
Zuhud merupakan tingkatan yang sangat penting yang harus dilewati oleh para sufi. Dalam perjalanannya menuju Allah, dilihat dari maksudnya, zuhud terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, zuhud yang terendah yaitu menjauhkan diri dari dunia ini agar terhindar dari hukuman di akhirat. Yang kedua, menjauhi dunia dengan menimbang imbalan di akhirat. Yang ketiga, merupakan tingkatan tertinggi sekaligus makom tertinggi adalah dengan mengucilkan dunia karena takut atau karena berharap, tetapi karena cinta kepada Allah SWT. Orang yang berada pada tingkatan tertinggi memandang bahwa segala sesuatu kecuali Allah SWT tidak memiliki arti apa-apa. Menurut Al-Ghazali, zuhud diartikan sebagai sikap mengurangi keterikatan kepada dunia seperti harta benda dan kekuasaan, yang kemudian menjauhinya dengan penuh kesadaran dan mulai mendekatkan diri kepada Allah. Yang terakhir, amar ma'ruf nahi mungkar. Menurut bahasa, amar ma'ruf berarti memerintahkan atau menyuruh kepada kebaikan, sedangkan nahi mungkar artinya mencegah atau menahan sesuatu yang bersifat mungkar atau kejahatan. Menurut ijma ulama, menyebarkan dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya fardu kifayah atau wajib. Cara terminologi, menurut Salaman Al-Audah mengemukakan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar adalah segala sesuatu yang diketahui oleh hati dan jiwa tentram kepadanya, segala sesuatu yang dicintai Allah. Sedangkan nahi mungkar adalah yang dibenci oleh jiwa, tidak disukai dan dikenalnya, serta sesuatu yang dikenal keburukannya secara syar'i dan akal. Keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama, amar ma'ruf nahi mungkar adalah tugas para nabi dan rasul yang pertama hingga terakhir. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar merupakan sifat Nabi Muhammad Sayyidina Mursalin, imam para nabi yang terdapat dalam kitab Taurat dan Injil serta Al-Quran. Yang ketiga, termasuk kewajiban yang paling penting dalam Islam. Yang keempat, sebagai sebab keutuhan dan keselamatan dan kebaikan bagi masyarakat. Yang kelima, penghidupan hati. Yang keenam, amar ma'ruf nahi mungkar termasuk dalam sedekah. Yang ketujuh, menolak mara bahaya. Dan masih banyak manfaat dan keutamaan lainnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.